Akibat adanya pemberontakan gerakan 12 September, timbullah reaksi dari berbagai parpol, ormas, mahasiswa, dan kalangan pelajar. Pada tanggal 8 Oktober 1965, partai politik seperti UPTKI, NU, Partai Kristen Indonesia, dan organisasi massa lainnya melakukan apel pembuatan tekad untuk mengamankan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya atau di part yang sebelumnya kita telah membahas tentang proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, sekarang kita akan menunjukkan sejarah kebijakan politik Orde Baru. Rezim Orde Baru memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan kehidupan politik masa itu. Kebijakan politik yang diterapkan dalam masa Orde Baru dapat dilihat dari awal lahirnya Orde Baru. Pelarangan hak-hak berpolitik bagi ex-anggota PKI dan keluarganya merupakan salah satu kebijakan yang mengundang kontroversi bagi masyarakat. Pemerintah Orde Baru memberikan kesempatan politik hanya kepada golongan tertentu saja. Menjelang dilaksanakannya pemilu pada tahun 1977, jumlah partai yang menjadi peserta tidak sebanyak partai politik di tahun 1955. Dari hasil pemilu tersebut, para wakil-wakil partai menduduki 360 kursi, ditambah 100 kursi lagi yang anggota-anggotanya diangkat oleh presiden, sehingga anggota DPR berjumlah 460 orang. Dari susunan kursi DPR yang semacam ini, maka DPR selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Untuk pemilu-pemilu selanjutnya, yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1997, pemerintah menyederhanakan jumlah partai politik yang ada. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Partai Persatuan Pembangunan merupakan penggabungan dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSSI, dan PERTI. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia adalah penggabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Hanya Golkar yang tidak mempunyai penggabungan partai manapun. Kabinet pertama yang dibentuk pada masa peralihan kekuasaan dari Orla ke Orba adalah Kabinet Ampera. Tugas dari kabinet ini adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk melakukan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera yang dikenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yaitu: pertama, memperbaiki sandang dan pangan anak; kedua, menyelenggarakan pemilu dalam batas waktu yang sudah ditetapkan, yaitu pada tanggal 5 Juli 1968. Kemudian melakukan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional. Dan yang terakhir adalah melanjutkan perjuangan anti penjajahan dan kolonialisme dalam segala bentuk. Kebijakan lain dari politik pada masa Orde Baru adalah membuat ABRI memiliki dua fungsi atau peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan juga kekuatan sosial politik. Dalam bidang sosial politik, ABRI diarahkan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Mereka memiliki wakil di MPR pada fraksi ABRI, sehingga kedudukan ABRI pada masa Orba sangat dominan. Kebijakan politik selanjutnya adalah melibatkan penyusunan P4. P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang juga dikenal dengan istilah Eka Prasetya Pancakasa, bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Tidak ada organisasi yang diizinkan untuk menggunakan ideologi selain Pancasila. Juga diberikan pendaftaran P4 untuk pegawai negeri sipil. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan sejarah berdirinya PBB pada 7 Agustus 1965 ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu, Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga pemerintah RI tidak setuju dan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini berdampak besar sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan ekonomi
serta kesulitan dalam berpolitik dunia. Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa Orde Baru untuk luar negeri dengan kembalinya masuk ke keanggotaan PBB sesuai dengan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Hal ini juga terjadi karena banyak peran PBB untuk Indonesia, misalnya mengakui secara de facto dan de jure yaitu kemerdekaan Indonesia dan juga mengembalikan Irian Barat kembali ke bagian RI setelah perjuangan pembebasan Irian Barat yang penuh pengorbanan. Kebijakan politik lainnya adalah memulihkan hubungan diplomatik. Terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang dipicu oleh penerbitan Dwi Korah pada 3 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Dwi Korah adalah pernyataan perang terhadap Malaysia sehubungan dengan batas negara yang ada di Pulau Kalimantan. Thailand sebagai pihak ketiga yang saat itu dikenal sebagai Muang Thai membantu mengakhiri konfrontasi. Untuk memulihkan hubungan diplomatik yang rusak karena konflik tersebut, penandatanganan perjanjian antara Indonesia dengan wakil Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Begitu juga dengan pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura lewat pengakuan akan sejarah kemerdekaan Singapura yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dilakukan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Kemudian, kebijakan selanjutnya adalah memutuskan hubungan dengan China. Berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang pro kepada China dan berporos pada Beijing, sehingga menyebabkan paham komunis tumbuh subur di Indonesia. Kebijakan politik masa Orde Baru ini justru memutuskan hubungan dengan China. Kebijakan politik Indonesia tidak lagi berjalan dengan bebas dan aktif seperti sebelumnya. Maka pemerintah Orba mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan China dan meniadakan segala hal yang berbau China di Indonesia. Beberapa usaha kebijakan politik pada masa Orde Baru dalam lingkup regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga, yaitu ikut serta dalam pembentukan ASEAN sebagai salah satu negara pendiri ASEAN selain Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Selanjutnya, ikut mengambil bagian dalam KTT non-blok. Kemudian berperan serta dalam organisasi Konferensi Islam atau yang disingkat dengan OKI. Dan yang terakhir, ikut serta dalam berbagai organisasi internasional seperti CGI, APEC, OPEC dan lainnya. Kebijakan selanjutnya adalah bergabungnya Timur Timur. Ketika Indonesia merdeka, Timur Timur yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang letaknya dekat dengan Timur Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis pada tahun 1974, pergolakan di Timur Timur terus terjadi dan menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian, Presiden Soeharto memutuskan penggabungan Timur Timur ke Indonesia yang menjadi provinsi ke-27. Walaupun demikian, pada tahun 1999, ketika Orba berakhir, rakyat Timur Timur melakukan referendum untuk lepas lagi dari RI dan mendirikan negara sendiri yang berdaulat. Kebijakan politik masa Orde Baru ini tidak saja membawa berbagai penyimpangan, namun di balik itu semua, tetap ada kelebihan yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang cukup maju di mata internasional dan pada berbagai bidang. Mengetahui apa dan bagaimana kebijakan politik pada masa Orde Baru sangat berguna untuk belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan dan bagaimana hal tersebut diatasi serta diperbaiki di masa depan. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah pada penyampaian saya, silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.